Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Dan biarlah hari ini kembali kami boleh dibakar hati kami. Supaya kembali hati kami dibakar dengan cinta-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami punya hati yang terbakar buat orang-orang, buat sahabat kami, buat teman kami, buat keluarga kami Tuhan. Untuk mereka bisa merasakan cinta yang nyata. Cinta yang bisa kami rasakan dengan tubuh kami. Cinta yang bisa membuat kami menangkat tangan kami. Cinta yang membuat di saat lutut kami bertelut di hadapan-Mu dan menyanyikan lagu-lagu memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah Kau buka hati kami menjadi tanah yang bisa firman-Mu bertumbuh Tuhan. Dan berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan boleh menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Secara onsite atau online Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya merasa tidak seperti di GKY, saudara-saudara ya. Dan setelah sekian lama saya melayani di GKY, baru hari ini saya tidak merasa di GKY. Dan kita boleh tepuk tangan buat teman-teman kita yang mempersiapkan ini. Ya. Saya ajak teman-teman, saya melayani di SING, Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. Ya. Saya melayani di GKY Puri, itu youth kita. Dan teman-teman yang di depan ini teman-teman dari SING ya. Siapa tahu kita bisa belajar dari teman-teman yang di tempat ini ya. Teman-teman, hari ini saya diberikan sebuah tema, The Heart of Mission. Jantung hati daripada misi itu apa? The Heart of Mission. Dan memang ketika menggumulkan ini, saya semakin mencoba menggumulkan lebih dalam lagi sebetulnya isi hati Tuhan ketika berbicara misi itu apa. Mengapa? Karena di dalam sejarah Indonesia berbicara tentang misi kita kerap kali menjadi sesuatu yang sulit. Mengapa? Karena ketika Injil itu masuk di negara kita, Injil itu masuk melalui kapal penjajah. Dan ketika Injil itu masuk, kita percaya ada misioneri-misioneri yang punya hati sungguh untuk orang bisa mengenal kasih Kristus. Tetapi juga ada politik yang kuat di sana, saudara-saudara. Belum lagi di generasi yang muda hari ini, mereka sudah lelah mendengar kata penginjilan. Karena penginjilan identik dengan kristenisasi, menjadikan orang Kristen. Menjadikan orang Kristen, dan ini akan semakin sulit karena kita dianggap orang-orang yang fanatik terhadap agama kita. Ya. Jadi berbicara tentang misi sesuatu yang tidak mudah. Karena identik bagi orang-orang yang tua itu adalah agama penjajah. Tetapi bagi anak-anak muda yang menerima penerimaan dan kebebasan, mereka harus diberikan ruang untuk mengalami sendiri apa itu dan memilih agama mereka. Anak saya yang SD sudah tanya, nanti kalau aku gede boleh nggak aku memilih agamaku sendiri? Kenapa aku harus milih ikutin kata papa? Bagaimana menjawabnya ya? Tapi nanti itu sesi parenting, hari ini bukan sesi parenting saudara-saudara ya. Berbicara tentang the heart of mission, di sini saya menemukan begitu berbicara tentang misi kita harus melihat pada Kristus, karya Kristus di dunia ini saudara-saudara. Dan berbicara satu misi, saya akan mengingat satu ayat firman Tuhan, Yohanes 3 ayat yang 16 berbicara demikian. For God so loved the world that he gave his one and only son. Berbicara tentang misi Kristen, the heart of mission is love. For God so loved the world that he gave his one and only son. Saya seorang ayah, sebelumnya saya tidak membayangkan ketika saya belum menjadi ayah. Orang selalu bilang kan, nanti kalau kamu jadi orang tua baru tahu. Waktu dulu saya membayangkan nanti kalau jadi orang tua saya baru tahu. Tapi tubuh saya tidak pernah menjadi orang tua waktu itu. Tapi ketika saya menjadi orang tua, saya baru tahu rasanya jadi orang tua. Dan ketika anak saya sakit, ketika anak saya terluka, saya berusaha menjaga dan melindungi anak saya.
Dan ketika membaca ayat ini, misi berbicara tentang kasih Tuhan, kasih Bapa yang memberikan satu-satu anaknya. Anak saya 3, kalau diberikan 1 saya nggak rela. Ya, emang enak tinggal bikin lagi? Nggak bisa. Anak saya 3 setiap pribadi unik. Sehingga ketika untuk diberikan kepada seseorang, apalagi untuk mengorbankan dirinya, mati bagi orang, saya tidak akan rela. Jadi berbicara misi adalah kasih di sana. Dan berbicara cinta ada sacrifice. Ya, seorang ayah rela, ayah yang benar sih. Kenapa saya ketemu juga ayah yang gak benar, saudara-saudara. Seorang ayah yang benar, yang berusaha benar, tidak ada ayah yang sempurna. Dia gak akan rela anaknya menderita. Dia pengen yang terbaik buat anaknya menderita. Kadang-kadang dia harus membentuk anaknya supaya tabah dan kuat. Tetapi kadang-kadang dia harus menjaga hatinya ketika melihat ada luka atau goresan di tubuh anaknya. Tapi di sini misi berbicara tentang kasih Bapa yang rela memberikan. Dan saya kalau pakai bahasa manusia, bayangkan seorang bapak yang memberikan anaknya bukan hanya terluka, tapi terkoyak, tersobek-sobek, ditelanjangi, bugil, diludahin, dan begitu menyedihkannya. Tapi ternyata misi juga berbicara tentang kasih anak. Anak yang mau berdasarkan ketaatannya, berdasarkan cintanya kepada orang-orang, dia juga mau memberikan dirinya. Jadi the heart of mission is love. Gampang. Jantung hati misi adalah cinta, saudara-saudara. Adalah cinta. Maka saya di sini mengkritik orang-orang Kristen yang pergi misi. Tetapi demi apa? Demi membesarkan gerejanya. Demi menunjukkan Kristen itu baik. No! Itu bukan hati misi. Hati misi adalah cinta. Mengapa kita pergi ke tempat-tempat yang jauh? Mengapa kita pergi ke tempat-tempat yang tidak ada terang? Karena kita pengen orang-orang di sana merasakan cinta. Sayangnya orang Kristen sering memakai cinta untuk supaya bisa menginjili. Bayangkan saudara-saudara, suatu hari ketika mungkin kita mengalami bencana, rumah kita hancur, kita nggak punya siapa-siapa, tahu-tahu ada dari agama lain datang, oke, gue bangunin rumah, gue kasih makan, gue kasih pengobatan, demi supaya kamu bisa mendengar kabar baik dari agamaku. Apakah kita terluka? Dan Alkitab ngomong apa? Kalau kamu nggak pengen lakukan sesuatu orang lain, jangan lakukan itu. Tapi kenapa kita sebagai orang Kristen, kita menggunakan perbuatan baik. Perbuatan baik hanya alat untuk mereka mendengar dengan Kristus. Mendengar tentang Kristus. Apakah Yesus seperti itu? Apakah Yesus, ya udahlah gua tolong tuh Sakeus supaya dia percaya sama gua. Enggak. Itu bukan cinta. Itu manipulasi dan memanipulasi cinta supaya mereka dengar Injil. Apalagi ditakut-takutin neraka. Lu kalau mati hari ini, lu masuk mana? Saudara bayangkan, saya dari agama lain, saya sedang di rumah sakit, saya berjuang dengan nafas saya. Tahu-tahu orang Kristen datang, Bapak, kalau kamu mati hari ini, kamu masuk mana? Itu saya bisa lempar infus, saudara-saudara. Ya. Karena neraka itu bukan berita untuk menakut-nakuti orang supaya percaya Yesus. Yesus menyuarakan ada penghakiman, ada penghukuman. Tapi ketika Yesus menyuarakan itu bukan untuk nakut-nakutin orang supaya percaya dia. Karena Injil adalah evangelion, artinya kabar baik, bukan kabar ketakutan. Bukan kabar nakut-nakutin orang supaya percaya Yesus. Yesus adalah kabar sukacita, kabar kasih, kabar keselamatan. Karena ketika berbicara tentang neraka, dulu orang-orang Kristen nggak takut sama neraka. Mengapa? Karena neraka itu berbicara apa? Ketika orang-orang Kristen dianiaya, ketika orang-orang mengalami luka, ketika orang-orang yang baik mengalami penindasan, Tuhan mengatakan apa? Akan ada penghakiman bagi kekuasaan yang tidak adil, yang membuat sesama manusia menjadi begitu terluka dan menderita. Jadi kabar neraka bukan kabar nakut-nakutin, tapi kabar penghiburan bahwa suatu hari nanti kefasikan dunia ini akan dihukum oleh Allah. Jadi jangan gunakan untuk menakut-nakutin orang. Walaupun saya juga dulu suka nakut-nakutin. Mau percaya Yesus masuk neraka. Kalau enggak masuk neraka. Saya ketemu guru kungfu saya. Oke, jadi kamu percaya Yesus supaya masuk surga. Pamrih. Kalau saya melakukan yang benar, yang baik, yang kasih. Terserah Tuhan, saya masuk surga atau enggak. Yang Kristen siapa ya? Bukan berarti cara itu tidak dipakai Tuhan.
tetap ada. Saya juga berjumpa di tengah segala keterbatasan orang dengan cara misi. Cara itu tetap dipakai Tuhan. Karena ada Tuhan yang kasih, yang melebihi cara-cara kita yang kerap tidak sempurna. Amin. Saudara-saudara, saya sudah nggak mau lagi nakut-nakutin. Karena saya ketemu satu anak, udah jangan ngomong neraka-neraka dari kecil. Nanti jahat masuk neraka, masuk neraka. Dia capek dan dia memilih tidak mau menjadi orang percaya. Selalu ditakut-takutin sama mamanya tentang neraka, saudara-saudara. Jadi hati misi yang terutama adalah kasih. Dan kasih itu tidak memakai perbuatan baik. Tidak memakai kasih supaya mendapatkan sesuatu yang kita mau. Ya, ini sesuatu yang penting saudara-saudara. Mengapa? Karena berbicara tentang kasih, ketika kita berbicara tentang dosa saudara-saudara. Saudara-saudara, kata dosa muncul pertama kali bukan di kisah Adam dan Hawa. Kita percaya Adam dan Hawa dosa. Ya. Tetapi kata dosa muncul pertama kali justru di kisah ketika Kain mau membunuh adiknya. Ketika Kain marah terhadap adiknya, di situ kata dosa muncul pertama kali. Tuhan mengatakan apa? Hati-hati ketika kamu tidak sedang berbuat baik. Dosa itu sedang mengintip dan siap memakan kamu. Ketika kamu tidak berbuat baik, dosa itu sedang mengintip. Jadi dosa itu berbicara tentang apa? Tentang satu keluarga. Konteks dosa adalah konteks ibadah. Karena mereka habis mempersembahkan ibadah. Jadi jangan merasa ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak berdosa karena kita beribadah. Alkitab menyatakan ibadah pertama ketika mereka jadi orang Kristen, habis mempersembahkan. Di situ dosa muncul. Justru di dalam konteks keluarga. Seorang kakak take, ya. Ada makanan take yang enak banget ya. Babi take, ya. Take yang harus jaganya titinya, ya. Ternyata takenya itu iri dan dia membunuh. Disitulah kata dosa pertama kali muncul di dalam Alkitab, saudara-saudara. Saya mengutip seorang yang saya tidak kenal, ketika saya googling tahu-tahu muncul dan quotes-nya cocok sama saya. Ya, jadi saya kutip, saya belum meneliti. Dia ngomong apa? Hell is the absence of love. Apa itu neraka? Apa itu dosa? Neraka, ketiadaan cinta. Dosa, ketiadaan cinta. Dosa ketika terjadi di dalam sebuah keluarga yang harusnya mengasihi begitu dalam, tapi seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Kita bisa bayangkan mengerikan dosa itu. Dosa berbicara ketiadaan cinta. Dan ketika saya mengutip seorang filosof yang bernama John D. Caputo, dia mengatakan, love is the first name of God. Cinta adalah nama pertama dari Tuhan. Nama pertama dari Tuhan. Jadi ketika kita berbicara dosa ketiadaan cinta, maka ketiadaan cinta berarti the absence of God. Karena God is love. Amin. Jadi kalau misi tidak diberitakan demi cinta, tidak dimotivasi cinta, itu bukan misi. Tapi saya tahu, kadang kita punya program gereja, kita punya program, kadang-kadang ya udahlah, udah laporin harus dilakukan. It's okay saudara-saudara, karena Tuhan juga bekerja di dalam keterbatasan kita. Karena kita nggak bisa lihat jauh di sana, teman-teman kita butuh cinta. Tapi teman-teman dari tim misi, ketika pergi ke satu tempat dan melihat mereka menderita, maka muncul cinta di sana. Itu nggak apa-apa, amin. Jadi kita tetap perlu mendukung rekan-rekan dari tim misi. Karena mungkin biasa karena program harus melakukan ini. Tapi ketika pergi di sana, cinta itu mulai ditumbuhkan. Ketika melihat mata orang-orang yang membutuhkan makan, yang membutuhkan pendidikan. Di situ cinta itu mulai muncul. Dan itulah misi Kristen. Karena the heart of mission is love. Dan dosa berbicara ketiadaan cinta. Dan ketiadaan cinta yang paling tragis adalah ketiadaan cinta di rumah anak-anak Allah. Ketika ibadah, ketika menyembah, ketiadaan cinta, di situ sungguh mengerikan. Alkitab pernah menjelaskan 2 anak yang terhilang. 1 anak pergi jauh. Dan ketika dia pergi jauh, saudara-saudara, di jauh itu dia menemukan ayahku penuh dengan kasih. Maka ketika aku pulang, walaupun aku pembantunya, aku mendapatkan kasih kepada ayahku. Di tempat yang terhilang, dia menemukan kasih bapaknya. Tetapi anak sulung yang taat, rajin beribadah, di rumah papanya, dia gak kenal papanya penuh kasih. Mengapa kau potongkan
memotongkan domba itu? Mengapa aku tidak pernah? Ayahnya bilang, itu punya lu, kenapa lu gak potong sendiri? Itulah kehilangan yang paling dalam. Yang membuat apa? Yang membuat seorang anak kehilangan di rumahnya. Kehilangan rumah. Saya melayani, sempat mengajar di sebuah sekolah, dan saya mendapatkan respon yang sangat bagus dari murid-murid. Beberapa menulis surat berterima kasih buat kehadiran saya, saudara-saudara. Dan ketika setelah berterima kasih, saya terharu membaca surat-surat itu. Tapi akhirnya saya menggumulkan, apakah ketiga anak saya bisa menuliskan yang sama? Jangan-jangan saya menyelamatkan orang lain, tetapi anak saya hilang ketika papanya sedang melayani anak-anak orang lain. Itu yang membuat saya meneguhkan, saya meninggalkan sekolah itu. Untuk apa? Supaya suatu hari anak saya bisa menulis yang sama. Jangan sampai anak saya hilang di rumah saya, saudara-saudara. Jadi dosa berbicara, the absence of love. Itu adalah neraka. Love is God. God is love. Maka dosa berbicara the absence of God. And the absence of God is the absence of love, saudara-saudara. Dan saya ajak kita melihat di dalam perjanjian lama. Setelah kisah keluarga Kain dan Habil, kita menjumpai kisah keluarga-keluarga yang bertikai. Ya. Maka saya mengatakan banyak anak-anak Tuhan, kenapa keluargaku, papa mamaku majelis tapi ribut terus kok? Buat apa gue jadi Kristen, gue percaya Tuhan. Mama papaku majelis pelayanan ribut terus. Saya bilang, emang keluarga Alkitab gak ribut semua? Iya gak? Justru kita ditipu iblis mengatakan, kenapa keluargaku hancur padahal Kristen? Di Alkitab keluarganya berantakan semua. Mau tahu? Siapa tuh? Siapa yang mau keluarganya seperti ini? Abraham, Ishak, ya, Ismail. Yang sampai seorang kakak yang anaknya Abraham harus diusir. Abraham yang kaya itu cuma membekali roti dan minum kepada seorang wanita yang bernama Hagar. Dan dibuang sampai akhirnya anak itu ditaruh karena mamanya gak mau lihat anak itu mati. Dan mamanya menangis dan ternyata Tuhan mengatakan Tuhan mendengar tangisan anak itu. Gak yang didengar mamanya tapi anak yang masih kecil. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Dan saudara tahu sebetulnya Ismail bisa jadi kayak Kain. Akhirnya dia jadi orang yang hebat, kuat, jagoan di padang belantara. Sehingga kadang-kadang digunakan untuk agama seberang jelek-jelekin ya. Padahal Alkitab nggak ngomong jelek-jeleknya. Keturunan keledai liar yang akan melawan saudaranya. Ternyata kata melawan bisa diterjemahkan hidup berdampingan. Ya. Masalahnya kita memilih tafsiran yang ekstrim, saudara-saudara ya. Ternyata apa, saudara-saudara? Dia punya kekuatan. Dia bisa bunuh sebetulnya Ishak. Tapi ternyata Alkitab tidak menjelaskan kalau dia jahat sama Ishak, kenapa mereka bisa nguburin Abraham bareng? Mati tuh Ishak, betul gak? Dan dikatakan Alkitab apa? Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia di Gua Makpela. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Orang Yahudi, penafsir Yahudi mengatakan sumur Laharoi itu adalah tempat ketika Hagar melihat El Roy, Allah yang melihat. Jadi akhirnya justru Ismail inilah yang menjaga adiknya Ishak. Jadi apa yang diperbuat Kain dihancurkan hari itu. Karena ada satu keluarga yang dipulihkan, anak-anak Abraham. Maka kalau kita membaca kisahnya, Abraham hampir kehilangan keturunan. Satu Ismail hampir mati di belantara. Satu hampir mati dikorbankan. Tetapi Allah memelihara keturunan Abraham menjadi keturunan yang besar. Jadi ternyata Alkitab menjelaskan banyak pertikaian keluarga. Tetapi ada yang dipulihkan. Kita mau lanjut saudara-saudara. Ini berbicara misi. Kenapa? Karena misi berbicara cinta Allah. Dosa berbicara kehancuran keluarga. Dan misi berbicara pemulihan keluarga. Dan tidak hanya keluarga. Nanti setiap keluarga-keluarga percaya. Ada orang-orang di luar sana yang diambil menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Amin. Yang ketika mereka tidak punya keluarga, tapi ketika datang di gereja, mereka merasakan cinta keluarga. Maka dulu orang Kristen kalau datang ketemu dicium. Karena ciuman bibir itu hanya untuk keluarga. Tapi ada orang-orang asing, budak wanita yang direndahkan. Ketika datang ke dalam jemaat Tuhan, mereka dipeluk dan dicium bibirnya. Artinya engkau keluargaku. Kau sahabatku, kau saudaraku. Maaf suara saya kurang begitu merdu saudara-saudara ya. Ini
ini. Apalagi saudara-saudara, mission of love. Saya tuh kadang-kadang kesel kenapa orang Kristen itu kurang keren kalau bikin film. Coba ada drakor versi ini. Kita lihat apa? Kakak tertua yang benci, yang ditipu adiknya sendiri dengan semangkok kacang merah. Yang pengen membunuh. Seperti Kain yang pengen membunuh Habil. Dia marah, dia ditipu. Tetapi saudara-saudara, Alkitab menjelaskan apa? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya, dipeluk lehernya. Dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kalau ada yang bisa bikin drama Koreanya, saya percaya kita semua nangis, bener gak? Seseorang anak yang mau bunuh-bunuhan. Tapi suatu hari adiknya pulang, takut nanti dibunuh, ditaruh dulu ternaknya di depan. Istri yang kurang dicintai, istri yang paling dicintai, dia di belakang. Tetap aja, nipu terus gitu ya. Tapi akhirnya ketemu kakaknya yang harusnya mau bunuh dia. Dia lari, dia dekap, dia cium. Dan mereka bertangisan. Ini misi cinta. Keluarga-keluarga yang dipulihkan oleh Allah. Dan apa saudara-saudara yang terakhir? Yusuf. Anak yang paling kecil yang harusnya dibuang. Dia yang harusnya dikasih tetapi dia dibuang di sumur. Saudara, pada waktu itu sumur adalah tempat cinta. Semua perjumpaan, kalau kita lihat patriark, ketemu jodohnya di sumur. Betul gak? Jadi kalau mau cari jodoh, cari sumur. Ya kan? Ribka ketemu di mana? Sumur. Istrinya Musa ketemu di mana? Sumur. Yesus menjumpai wanita Samaria di mana? Di sumur, karena sumur adalah perjumpaan cinta. Jadi mulai besok mungkin bisa dibangun sumur di bawah. Saya mau cari jodoh ya. Sumur itu tempat hospitality, tempat orang yang kehausan cari minum. Maka ketika Abraham nyuruh budaknya, cari istri buat anakku, dia cari wanita mana yang saleh. Dan ada wanita saleh yang tahu onta, sama orang haus dia langsung ambil sumur, air di sumur, kasih minum tuh semua onta. Saya yakin mungkin barangkali dia six pack. Berapa minum onta? Ya. Dan di situ adalah wanita saleh yang generous. Disitulah anak-anak Tuhan, jadi gak perlu sumur ya, yang penting saleh dan murah hati ya. Saudara-saudara, dan ditandakan apa? Yusuf dibuang sama keluarga di sumur. Oke, di sumur kering oleh keluarga. Dan lebih jahatnya apa? Lebih jahatnya saudara-saudara, kok enaknya dibuang mati, gak jadi duit. Lebih enak dijadiin duit. Saudara, zaman kita gini. Zaman sekarang itu lebih jahat bukan membunuh orang, tapi bisa dimanfaatkan dolar ya. Wah, kalau gitu dibaikin supaya apa? Supaya gue kaya. Nanti kalau sakit diobatin lagi, tinggal dihitung pengobatannya dengan pemanfaatannya lebih kaya mana. Kalau pemanfaatnya ya obatin, setelah itu dipakai lagi supaya bisa menghasilkan uang. Saudara-saudara, saudaranya Yusuf bisa hasilin duit. Dan Yusuf yang kecewa, yang sudah sukses, sudah kaya. Kalau dia cari ayah sama keluarganya, bisa kan? Bisa. Tapi dia gak mau cari, mungkin dia luka. Dia masih takut. Mungkin ada trauma, mungkin dia lebih baik lupa, sekarang aku udah bahagia. Tetapi Tuhan akhirnya pertemukan dengan keluarganya. Dan di situ dikatakan apa? Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan dia menangis sambil memeluk mereka. Dan dia berkata, sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini untuk memelihara kehidupan Allah. Allah menyuruhku, aku mendahului kamu. Saudara, ini Alkitab. Siapa bilang perjanjian lama gak ada cinta? Ada cinta yang begitu dalam, seseorang yang kecewa. Tapi ada pemeliharaan Tuhan di sana dan dia rela mendekap, mencium, menangis orang-orang yang menyakiti dia. Dan ini ada rencana Tuhan. Sejak awal ketika dosa itu ada kasih. Dan kita tahu Yesus terkhianati di mana? Di meja makan. Dengan apa? Dengan ciuman. Tempat yang paling intim. Dicium oleh sahabatnya. Tetapi kasih itu tidak bisa mengalahkan kebencian. Karena mission of love. Kekristenan berbicara misi adalah mission of love, saudara-saudara. Saudara-saudara, inilah sebetulnya hati misi. Maka tidak heran ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Apa yang dilakukan dia?
Dia gak cuma ngomong percaya Yesus hari ini, mau dibukakan, kamu diperdamaikan dengan Allah. Kita sering melihat dosa itu hanya sebatas relasi dengan Allah. Tidak. Dosa itu menghancurkan relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan sesamanya, dan relasi manusia dengan dirinya. Tapi terkadang ketika kita mengabarkan Injil, kita berbicara, nanti kamu dipulihkan dengan Allah. No, tidak cuma itu. Tidak cuma itu. Dosa adalah memulihkan seseorang yang di dalam kebencian dan diberikan cinta Allah. Dan saudara-saudara, ketika Yesus menyatakan cinta, Yesus tidak dengan kata-kata mau percaya Bapa, mau percaya dirinya, tidak. Kalau kita lihat Yesus ketika bermisi, dia hadir dengan tubuhnya. Karena manusia tidak bisa merasakan cinta kecuali melalui tubuh. Amin. Kerap kali anak-anak yang muda nggak ngerasain cinta papa mamanya. Mengapa? Karena papanya, papa sayang sama kamu, papa kasih uang kamu, papa kasih sekolah kamu yang bagus. Tapi kadang-kadang banyak anak-anak, papa gak pernah peluk aku, papa gak pernah cinta aku. Neuroscience saja membuktikan ketika anak dipeluk itu hormon oksitosin, hormon cinta yang membuat dia semakin percaya kepada orang tuanya, yang merilekskan dia supaya gak gila atau stres. Itu udah diciptakan Tuhan dengan tubuh kita. Cinta hanya bisa dirasakan dengan tubuh. Sehingga Tuhan, walaupun belum ada penelitian neuroscience, dia udah tahu, dia yang roh yang tidak bisa disentuh harus menjadi manusia yang bertubuh. Dan ketika melakukan misi, dia hadir dengan keseluruhan tubuhnya. Memeluk, memuji, membelai, menangis, mendekap erat orang-orang yang membutuhkan cinta Allah. Jadi ketika misi tanpa cinta, itu bukan misi. Karena the heart of mission is love. Dan ketika berbicara tentang tubuh, setiap manusia punya kisah. Tubuh kita punya kisah. Ada orang-orang yang ketakutan dipeluk. Mengapa? Karena dari dulu dia pernah dilecehkan oleh seorang hamba Tuhan mungkin. Dia pernah dilecehkan oleh omnya sendiri. Dia pernah dilecehkan oleh guru. Sehingga dia ketakutan ketika ada orang memeluk. Kadang misi dengan hati cinta adalah ketika dia memutuskan. Kan dia pernah luka, aku tidak memeluk. Atau kita memilih wanita teman-teman kita yang memeluk dia untuk dia bisa merasakan cinta Tuhan. Setiap tubuh punya cerita. Setiap cerita berbeda. Beberapa tahun lalu saya diminta ketika ada gempa Jogja. Pendeta Yakub Susabda meminta kami masih mahasiswa waktu itu. Pergi, lakukan misi. Nyatakan kasih Tuhan. Tapi gak boleh transfer ke rekening. Karena kamu gak berjumpa tubuh mereka. Pergi, nyetir, naik teman-teman. Pergi ke sana, pergi ke tempat di mana puing-puing itu ada. Dan ketika saya pergi ke sana, aduh ngapain sih bikin paper banyak, ngapain suruh misi, udah transfer aja selesai. Ternyata saya bersyukur sekali saya disuruh pergi sama teman-teman saya. Ketika saya pergi di sana, saya ingat sekali ke satu puing-puing rumah yang hancur. Tahu ada seorang ibu yang keluar yang saya tidak tahu siapa. Dia memeluk saya dan dia menangis seperti anak kecil. Dan saya memeluk dan saya menangis seperti anak kecil. Dia tidak tahu siapa tapi dia mendekap saya. Di situ saya berdoa dengan cinta, dengan hancur hati. Ketika saya datang ke rumah sakit, ada ibu-ibu yang sudah di lantai dan segala macam. Bagaimana saya menyatakan cinta Tuhan kepada mereka. Mengapa? Karena cinta Tuhan dinyatakan dengan tubuhnya. Dengan tubuhnya. Tanpa tubuh orang tidak bisa merasakan cinta Tuhan. Dan tubuh berbicara ada cerita. Saya ingat sekali cerita setiap orang ketika mengalami gempa itu berbeda-beda. Ada yang bilang, Pak, namaku Nur. Nur itu artinya cahaya. Dan ketika aku di dalam tanah sudah 3 hari, gak ketemu. Aku cuma berdoa Nur, Nur cahaya. Dan suatu hari aku melihat tanah yang dikoyak dan aku melihat ada cahaya. Dan Tuhan menyelamatkan aku. Dan di situ saya di tempat duduk berdoa kepada Tuhan bersama dengan ibu yang menderita dengan hati. Dan ternyata ketika kita bermisi, bukan cuma kita mencintai orang. Orang Kristen itu kadang-kadang ini ya, kita mencintai dunia. Tapi ternyata misi itu juga melatih kita untuk percaya bahwa ternyata gua manusia yang terbatas. Ternyata ketika aku mencintai sesamaku, ketika sesamaku mendekap badanku, tubuhku, aku juga merasakan cinta itu. Maka tidak heran, Yesus tidak hanya mencintai. Ketika dia bermisi, Yesus juga mau dicintai, mau dijamu, mau ditraktir. Bahkan ketika sebelum mati, sebelum di kayu salib dia bilang, bisakah kamu menemani aku berjaga-jaga 1 jam saja? Karena aku takut
Jadi misi bukan berbicara superioritas kita, kehebatan kita, punya Tuhan yang hebat. Misi berbicara Allah yang vulnerable, Allah yang menjadi sama manusia, merasakan penderitaan. Tetapi penderitaan itu tidak bisa mengalahkan kasih Allah yang besar buat kita, amin. Bukan berbicara sombong, gua surga, lu neraka, gua diselamatkan, lu belum diselamatkan, no. Saya suka sebuah kutipan, apa itu misi penginjilan? Pengemis ngomong sama pengemis lain, di mana tempat ada makanan gratis. Kenapa? Karena dia lapar dan dia tahu-tahu makan dan makanan itu banyak. Dan dia bilang ketika dia udah kenyang dia pergi, ada makanan gratis, makan. Gua tahu artinya lapar. Tapi lapar ini berbicara apa? Lapar cinta Tuhan. Karena dosa berbicara ketiadaan cinta di dunia ini, saudara-saudara. Dan setiap orang punya kisah. Ketika kita bermisi, kita perlu mendengar kisah-kisah orang di sekitar kita. Misi bukan berbicara kehebatan. Sudah berapa yang kau injili, sudah berapa percaya Yesus. Saudara-saudara, saya itu sering menjumpai. Ketika satu anak bisa datang-datang, kok aku mau percaya, saya doakan. Tapi ternyata saudara-saudara, saya itu hanya finalnya. Ternyata sebelum dia sampai di situ, dia bilang, dia kenal orang yang dulu sayang. Dia punya teman yang sayang sama dia. Jadi misi bukan berbicara satu kali. Misi bicara tentang perjalanan. Ada orang-orang yang cuma bisa memperhatikan dan menyayangi temannya waktu SD. Tapi saya bagian kadang-kadang terakhir, mau percaya Yesus, doakan, nangis, selesai. Tapi misi bukan hanya itu, misi ada sebuah perjalanan. Jadi gak bisa saya merasakan diri saya sombong, Tuhan udah membuat saya menyelamatkan 50 orang, 5.000 orang. Tidak bisa. Karena misi adalah berbicara kasih Allah yang dinyatakan di dalam perjalanan seseorang. Sampai akhirnya dia terbuka untuk Yesus. Ya kebagian deal terakhir ya enak ya. Ya. Tapi yang bagaimana yang membajak tanah hati orang-orang itu, saudara-saudara. Jadi misi melihat cerita orang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara-saudara, ketika Yesus datang, Yesus tidak cuma berkhotbah. Yesus hadir bersama dengan misi. Dengan mengasihi, memeluk, menangis. Bahkan ketika sama anak kecil, saya yakin Yesus menari, ketawa bareng sama mereka. Mengapa? Anak kecil banyak sering datang sama Yesus. Yesus, kira-kira Yesus kalau cool gimana? Nggak bisa, saudara. Yesus penuh dengan keceriaan sehingga anak kecil, Yesus. Murid-muridnya, ayo anak kecil, ganggu. Tidak, Yesus menyambut mereka dan mengatakan barang siapa nggak kayak anak kecil, dia nggak bisa masuk kerajaan surga, saudara-saudara. Misi berbicara tentang kasih Allah. Yang dinyatakan secara nyata menubuh. Dan Yesus datang menjadi seorang sahabat. Dan saudara berbicara tentang misi, jangan berbicara hanya di luar gereja kita. Di luar ruangan ini, di sekitar kita, di gereja. Banyak orang-orang yang sudah tahu konsep kasih Allah, yang sudah tahu pengorbanan Kristus. Tapi kenyataan di dalam hidup mereka belum merasakan, mereka masih bergulat dengan itu. Dan mereka juga butuh cinta kita yang secara nyata di dalam gereja, saudara-saudara. Saya berjumpa dengan seorang anak ketika salah satu retreat sekolah. Ketika itu dia resah badannya, dia agak gemulai. Dan ketika resah dia detek sama saya, boleh ngomong gak Pak? Oke, boleh ngomong. Terus dia bilang apa? Pak, tahu gak kira-kira masalah apa? Masa Bapak gak tahu? Enggak tahu, kamu cerita aja. Dan Bapak benar-benar gak tahu dengan lihat gaya seperti ini. Dan dia bercerita, saya gay. Gak ada orang yang tahu. Saya gay. Saya bergereja. Saya melayani. Saya aktif di dalam kelompok kecil. Bertahun-tahun saya gay. Saya benci Pak, kenapa saya gay? Saya benci pria, tapi di saat yang sama saya cinta pria. Saya benci dengan keadaan ini. Saya udah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku dari gayku, tolong Tuhan. Dan Tuhan tidak menjawab aku, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Ini bukan orang di luar gereja. Ketika saya berbicara dengan dia, dia punya cerita. Papamu di mana? Papa yang mana? Mamaku divorce. Papaku nggak tahu kemana. Dan aku nggak boleh ketemu Pak.
Aku kangen papaku, aku pengen ketemu tapi mama bilang gak boleh, gak boleh. Dan sekarang mama gimana? Mama nikah lagi Pak. Oh, papamu yang sekarang gak baik ya, yang nikah mamamu. Iya gak baik, jahat banget, brengsek banget. Itu, kenapa kamu jadi kangen? Karena kamu kangen papamu. Selama ini kamu gak ketemu, kamu pengen ketemu dia. Kamu butuh kasih seorang papa. Tapi ketika kamu punya di rumah, kamu benci juga pria. Mengapa? Karena ada satu pria yang jahat sama kamu. Di situ dia nangis. Dan ketika dia nangis, tapi aku udah berdoa Pak. Aku gak mau jadi gay, aku berdoa. Aku berdoa minta Tuhan sembuhkan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Saya bisa berapologetika saudara-saudara. Oh kamu ateis ya, mau ngelawan aku, apologetika, filsafat Kristen. Bisa. Tapi waktu itu Tuhan rasanya gak mimpin saya seperti itu. Waktu lihat dia, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Saya lihat matanya dengan belas kasihan. Ada hati yang hancur di hati saya. Saya bilang sama dia, Tuhan ada di setiap air matamu. Di setiap tangisanmu berseru ketika Tuhan di mana? Tuhan ada di sana. Saya peluk anak ini. Dan kita menangis bersama-sama. Saya yakin ketika Yesus lihat orang-orang yang hancur, dia hanya ingin apa? Kasih itu nyata di dalam dekapan-dekapan. Ini hanya satu kisah saudara-saudara. Kemarin saya berkhotbah di satu sekolah. Teman saya kepala sekolah bilang, kok Johan tahu tuh yang main gitar? Kemarin dia gak mau kelas, dia minta Pak aku mau istirahat di UKS. Gak mau kelas, udah gak apa-apa. Setelah istirahat tidur sejam, dia bilang, aku tiga hari gak bisa tidur Pak. Mengapa? Seorang anak wanita yang bapaknya bercerai, kepalanya harus dijedor-jedorkan sama orang tuanya di depan tembok. Dan itu ada di sekitar kita. Dan Tuhan peduli dengan itu dan misi berbicara menyatakan kasih Allah saudara-saudara di dunia ini. Di sesuatu yang dekat. Tidak harus di luar sana. Tapi di dekat kita. Karena mungkin tidak pernah diberitakan mengapa. Karena kita malu mengaku itu. Cerita yang terakhir. Seorang bapak yang sudah aktif bertahun-tahun. Di satu gereja besar seperti gereja kita. Dia mengalami kebencian yang dalam. Dia sudah tahu Yesus mati buat dia. Dia mengalami kebencian, dia gak bisa benci sama saudaranya. Dia selalu benci dan dia pengen membunuh saudaranya. Dia berpikir dan dia benci sama kebencian itu. Sampai suatu hari dia bilang, Pak aku gak kuat. Karena aku orang Kristen, aku benci, aku gak bisa. Saya cuma bilang gak apa-apa Pak. Itu Anda jujur, gak usah dilawan. Anda jujur punya kebencian itu. Sampai saking bencinya dia bilang apa? Aku jadi orang yang tidak baik, lebih baik aku lompat dari apartemen. Aku tidak bisa jadi baik, gak apa-apa. Biarkan kebencian itu datang dan jujur di hadapan Tuhan. Dia udah ngerti khotbah-khotbah anugerah saudara-saudara. Anugerah Tuhan seperti apa. Dia udah ngerti itu semua. Dia udah melayani aktivis bertahun-tahun. Keluarganya semua ke gereja. Tapi dia belum mengalami dengan hidupnya apa itu anugerah. Dan ketika itu saya cuma bilang, gak apa-apa Pak kebencian. Karena pengampunan itu kita gak bisa. Jujur aja sama Tuhan, gak bisa. Enggak, saya berusaha memaafkan, saya berusaha mengampuni. Saya berusaha ngelupain segala kesalahannya. Gak bakal bisa Pak. Saya cuma jadi teman selama 2 minggu. Tanya istri saya bisa nemenin duduk 2 jam, 4 jam. Kadang-kadang dia malam, Pak ini aku pengen lompat Pak, tolong Pak. Dia bukan orang yang lebih muda dari saya. Dan 2 hari lalu, dia bilang, Pak aku udah putus asa. Aku melihat sebuah tayangan Got Talent atau apa, saya lupa. Teman-teman mungkin lihat. Tahu-tahu ada anak yang gak maju orang, saya lupa anak atau orang. Tahu-tahu dia maju, dia gak ikut sebagai peserta. Dia maju, dia nyanyi, Amazing Grace, how sweet the sound. Dan hati dia hancur. Hati dia hancur. Dan dia bilang, tolong ampuni aku yang sombong ini. Hari itu kebencian sirna dari hidupnya. Pak, kenapa gue gak bisa benci lagi? Aku masih kecewa tapi aku tidak bisa benci lagi Pak. Saudara, ternyata banyak orang di dekat kita belum mengalami anugerah Tuhan yang besar. Dan saya cuma bagian nemeni makan, nemeni minum. Maaf, kadang-kadang dia bilang,
Pak, gue harus ngerokok hari ini, gak ada temen, gue harus ngerokok. Gak bisa, kalau gak gue pikirannya kemana-mana. Dia udah berhenti 18 tahun ngerokok. Saudara, dengan sedih. Yang penting jangan bikin lu bunuh diri, Pak. Dan dia ngerokok, dia bilang, kok udah gak ngerasa nikmatnya, Pak, dibuang lagi. Saya cuma menemani dan menerima dia sebagai orang yang terbatas, yang berani rapuh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan pakai lagu dari orang yang tidak dikenal untuk dia mengalami anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah heart of mission. Maka Tuhan mengatakan, inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa sahabatnya. Jadi sebetulnya misi Injil berbicara tentang friendship. Salvation is friendship. Karena Tuhan mengatakan apa? Keselamatan dinyatakan Yesus kepada sahabatnya. Jadi orang-orang Kristen dipanggil bukan untuk cari teman baik. Jadi sahabat seperti Kristus. Maka ada lagu kan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Saudara, kita adalah sahabat, itulah misi. Maka Tuhan mengatakan, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Philos artinya apa? Phileo. Phileo itu cinta. Kamu adalah yang dicintai oleh Allah. Orang Kristen lupa misi itu, penginjilan ke sana. Ceritain Yesus, tidak. Tuhan mengatakan bagaimana orang bisa percaya? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata misi berbicara tentang cinta gereja Kristen. Saudara, harus diakui, banyak pertikaian, banyak kekecewaan, banyak kebencian terjadi di gereja, betul? Karena itu memang dihancurkan supaya apa? Supaya orang tidak merasakan cinta. Karena Tuhan bilang apa? Supaya mereka percaya aku ada di sana. Sehingga ada cinta Tuhan. Yang nyata dari orang-orang. Dan gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Tidak ada orang bisa merasakan cinta tanpa tubuh. Tubuh Yesus di surga. Sekarang tubuh Yesus adalah saudara dan saya. Dan saya sedih ketika mendengar. Kalau ke gereja, jangan lihat orang. Lihat Tuhan. Saya sedih. Banyak orang tidak merasakan cinta di gereja. Kalau ke gereja jangan lihat orang, lihat Tuhan. Padahal Paulus bilang, teladanilah aku. Karena aku meneladani Kristus. Dan inilah misi. Ketika ada cinta di gereja. Setiap orang mengasihi. Memang ada pertikaian, memang ada kemarahan, kebencian. Karena keluarga berarti lebih dekat. Tapi kebencian dan pertikaian tidak bisa mengalahkan cinta. Karena cinta sudah diselesaikan di tengah kejahatan yang paling dahsyat di atas kayu salib. Ternyata sang cinta tidak bisa dibunuh. Amin. Cinta hidup. Cinta menang. Dan biarlah cinta itu ada. Sehingga cinta itu membantu kita untuk bagaimana memikirkan orang di dalam gereja. Memikirkan kita bersama dengan teman-teman yang berjuang di tim misi. Bagaimana cinta itu bisa dirasakan orang-orang yang gak kita kenal. Kita bisa datang memeluk mereka. Memberikan yang kita punya, keahlian kita semuanya kita kasih buat mereka. Dan mereka merasakan tubuh Kristus yang tidak sempurna. Tapi dicintai Allah. Amin. Saya akan akhiri dengan sebuah doa dari Teresa of Avila. Christ has no body but yours. No hands, no feet on earth but yours. You are the eyes with which he looks compassion on this world. You are the feet with which he walks to do good. You are the hands with which he bless all the world. Yours are the hands. Yours are the feet. Yours are the eyes. You are his body. Christ has no body now on earth but yours.
Saya minta semua worship leader dan singer ke depan. Tuhan tidak punya tubuh di dunia ini, tetapi engkau semua. Tanpa tangan, tanpa kaki, di bumi ini, tetapi kami semua. Kamu adalah matanya yang dengannya dia melihat belas kasihan atas dunia ini. Kamu adalah kakinya yang dengannya dia berjalan melakukan perbuatan baik. Kamu adalah tangannya di mana dia memberkati dunia ini. Kamu adalah tangannya, kamu adalah kakinya, kamu adalah matanya, kamu adalah tubuhnya. Tuhan tidak punya tubuh di bumi ini, tapi kamu. Mari kita pujikan. Berikan ku hati. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, biarlah lagu ini bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita dan menjadi sebuah komitmen bagi kita semua. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bersama-sama kita katakan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita melakukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan biarlah ini menjadi sebuah permohonan bagi kita, agar kita bisa memiliki hati seperti Engkau ya Bapa. Berikan hatimu, berikan tanganmu, berikan kakimu untuk lakukan tugasmu. Berikan hatimu, berikan tanganmu, berikan kakimu untuk lakukan tugasmu. Berikan hatimu, berikan tanganmu, berikan kakimu untuk lakukan. Katakan kepada Tuhan bersama-sama, berikan hatimu. Berikan hatimu, berikan tanganmu, berikan kakimu, Yesus. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
Saudara, mari kita pejamkan mata kita. Jika di tempat ini ada orang-orang yang belum hatinya terbuka untuk cinta itu, mungkin kau sudah lama di gereja, ada di tempat gereja, tapi sejatinya hatimu belum pernah disentuh oleh kasih Tuhan. Kau boleh taruh tangan kananmu di dada, dan kau boleh berdoa, Tuhan, aku pengen merasakan cinta yang memulihkan hidupku, yang menghapus segala kebencian di dalam hatiku. Aku pengen merasakan cinta hatiku dipulihkan. Cinta Tuhan ada. Sehingga aku tidak bisa lagi Tuhan membenci orang lain. Aku hanya bisa mengasihi walaupun itu berat. Mungkin aku masih bisa kecewa, tapi aku pengen Tuhan bisa mengasihi. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu, kau boleh taruh di dada, tangan di dada. Jangan malu dan katakan itu doamu. Dan saya akan berdoa biarlah kasih Tuhan ada di sana. Memberikan cinta yang begitu besar buat setiap kita. Bagi teman-teman, mungkin kau ada dari keluarga yang baik. Kau penuh cinta dari keluargamu, dari istrimu, dari saudaramu, dari anak-anakmu. Artinya cinta Tuhan besar di dalam keluargamu. Dan hari ini orang yang memiliki cinta yang besar biasa jiwanya lebih stabil. Dia bisa menjadi teman yang baik buat orang-orang. Buat saudara-saudara yang mendapatkan cinta dan anugerah dengan kehidupan yang lebih baik dari orang-orang. Saudara-saudara, boleh berdoa, Tuhan aku mau. Tuhan pakai cinta yang aku alami, mungkin tidak sempurna, tapi aku mau dipakai untuk boleh jadi cinta buat sahabatku, temanku. Mungkin kau boleh bayangkan wajah-wajah orang yang kau tergerak untuk mencintai setelah pulang dari tempat ini. Menceritakan Kristus secara nyata dengan tubuhmu. Buat teman-teman yang mungkin keluarga kamu tidak baik, kamu mengalami luka, penderitaan, pukulan, kata-kata yang kamu tidak pernah melupakan itu. Tapi bagi orang menderita ada cinta Tuhan yang besar, yang juga memampukan kamu untuk mengerti ada orang-orang yang seperti kamu, yang butuh tangan kamu untuk memeluk mereka, membelai kepala mereka, mendekap dan butuh air mata kamu untuk menangis bersama dengan mereka, yang butuh Yesus nyata, yang bisa dirasakan dengan tubuhnya. Melalui tubuhmu kamu juga boleh berdoa. Saudara-saudara, mari kita lihat, kita punya tangan, kita punya kaki. Mari kita genggamkan tangan kita yang mau dipakai Tuhan. Dengan kedua tanganmu ini, tanganmu tidak nyakitin orang lagi. Tanganmu tidak memukul orang. Tanganmu tidak menunjuk-nunjuk dan merendahkan orang. Tapi biarlah tanganmu boleh Tuhan pakai untuk menyatakan cintanya yang besar. Mungkin kepada suami, istri, orang tua, anak. Sehingga mereka terbuka hatinya untuk mendengar Kristus. Karena mereka melihat Kristus yang nyata, yang bisa dirasakan, yang bisa menyentuh, yang bisa mendekat, yang bisa membelai kepala mereka, yang bisa juga dengan mulutnya merasakan pujian, hiburan, kedekatan. Dan biarlah Tuhan boleh pakai kita. Setelah pulang, mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Bagi yang mau tubuhnya, seluruh tubuhnya Tuhan pakai untuk menyatakan cintanya, bermisi di dekat sampai ke tempat jauh. Boleh sama saya taruh tangan kita di dada, di hati kita. Dan biarlah cinta itu ada di sana. Biarlah cinta itu terbakar di hatimu untuk membuat engkau pulang dari tempat ini penuh dengan belas kasihan. Saya tahu kau masih bisa merakiti orang lain, tapi engkau tidak akan nyaman. Saudara-saudara tidak akan nyaman karena cinta yang ada di dalam hatimu lebih besar dari segala kebencian dan kesakitan di dunia ini. Mari taruh tangan di dada. Dan mari saya akan berdoa buat kita. Tuhan, hamba berdoa buat setiap saudara-saudara di tempat ini. Biarlah hati mereka dibakar dengan cinta Kristus. Pulang dari tempat ini mereka bisa menyatakan Kristus melalui tubuh mereka, melalui perkataan mereka, melalui kaki mereka. Mereka bisa mengasihi orang-orang yang tidak terkasihi. Mungkin itu keluarga, mungkin itu sahabat, tetangga, orang-orang yang bekerja, orang tua. Bahkan jika Tuhan gerakkan, beberapa dari mereka punya hati yang besar untuk bisa pergi bergabung bersama dengan teman-teman tim misi di tempat ini untuk menyatakan cinta di tempat-tempat yang terjauh, tempat-tempat yang tergelap, supaya orang bisa mengasihi, merasakan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.